menyikapi isu yang berkembang akhir-akhir ini berkaitan dengan koreksi terhadap kepahlawanan guru tua yang sedang diproses oleh suatu tim yang ada di Kementerian Sosial, menjadi pemicu dari berbagai tanggapan yang pro dan kontra terhadap apa yang telah dikerjakan oleh guru tua semasa beliau hidup, sehingga sekarang karya beliau sudah berusia kurang lebih 97 tahun. Sesuatu yang kita cukup sesalkan bahwa beliau sebagai seseorang yang telah hidup di dalam sistem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, bahkan telah bekerja mengembangkan misinya pra-kemerdekaan, yaitu pada zaman kolonial Belanda, kemudian Jepang, dan terus mengembangkan karyanya hingga pasca kemerdekaan. Apa yang telah dikerjakan oleh guru tua sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, itu tidak terlepas dari kepedulian beliau terhadap nasib bangsa ini. Beliau telah bekerja di dalam sebuah sistem masyarakat kita. Ini yang harus menjadi perhatian kepada semua pihak, bahwa beliau berada di dalam kerangka kebangsaan kita dan bekerja sebagai bagian dari sistem masyarakat itu. Undang-undang dasar kita melegitimasi semua, siapapun yang telah memberikan pengabdiannya kepada negara dan bangsa ini adalah sebagai warga bangsa, dan itu dalam makna masyarakat sebagai sebuah sistem. Nah, guru tua itu berada dalam posisi sosial itu, sehingga sulit kita kemudian mengabaikan peran beliau dalam sejarah, karena setiap orang yang ada di bangsa ini tentu harus diakui, harus diberi sokongan dan dukungan terhadap apapun yang mereka lakukan yang berguna untuk bangsa. Kita mengenal ada di dalam sebuah pendekatan sistem apa yang disebut dengan ciri-ciri sebuah sistem yang berkembang di masyarakat. Itu ada yang disebut dengan homeostatik, bahwa sesuatu substansi yang diciptakan, didirikan atau dikembangkan, dia akan punya kemampuan untuk merecovery, memperbaharui dirinya sendiri. Kemudian steady state, dia mengalami keseimbangan yang kuat sehingga
tidak mudah dia goyah dan bahkan kemudian akan musnah. Kemudian dia berkesinambungan. Dia hidup di berbagai tarikan-tarikan energi, itu holistik ya. Nah, guru tua itu mendirikan madrasah. Itu dalam kerangka pengertian sistem ini. Ini yang kemudian harus dibedakan dengan karya-karya yang lain yang juga kita juga harus akui di bangsa ini. Tapi guru tua mendirikan madrasah itu dalam kerangka sistem, dalam kerangka pengertian sistem. Dia bikin sekolah dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat. Dan masyarakat itulah yang mendirikan lembaga, mendirikan sekolah, mendirikan organisasinya. Kemudian guru tua memasukkan di situ ilmu dengan mengirim guru-guru, mendidik guru-guru, dan kemudian guru itu mereka mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh guru tua bersama masyarakat. Nah, disinilah mengapa Al-Khairat itu kemudian berkembang lebih cepat daripada sekolah-sekolah lain begitu. Ya, kalau kita tidak hendak membandingkan, tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwa di beberapa tempat di wilayah Republik Indonesia ini ada tokoh-tokoh yang mendirikan pendidikan, itu kemudian mereka juga hidup di dalam gitu. Mereka bersama-sama lembaga itu menjadi bagian yang saling menghidupi. Tapi kalau guru tua tidak seperti itu. Guru tua dia mendirikan sekolah dan dia menciptakan fungsi-fungsi di situ supaya sekolah itu berkembang sendiri, bisa merecovery dirinya sendiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dan kemudian masyarakat memperoleh manfaat ilmu dari lembaga itu. Jadi itu mengapa kemudian Al-Khairat berkembang lebih pesat, beradaptasi yang lebih kuat dengan lingkungan sosiokultur. Nah, itulah kemudian yang membedakan guru tua dari tokoh-tokoh lain, tokoh nasional yang juga punya jasa besar di bangsa ini. Nah, akhir-akhir ini kita sangat menyesalkan ada diskursus yang justru berkembang pada satu lingkungan, satu wilayah tertentu berkaitan dengan nasab. Kita sangat menyayangkan bahwa diskursus nasab ini telah membelah umat di dalam kelompok pro kontra. Nah, kita berharap guru tua tidak ditarik ke dalam wilayah diskursus itu karena cara guru tua mengembangkan agama, menyebarkan syiar Islam tidak seperti yang terjadi di wilayah lain gitu. Beliau tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seseorang yang tanda kutip memiliki keunggulan nasab. Di dalam sekolah-sekolahnya guru tua itu orang Arab, orang biasa dipanggil Ustadz begitu. Jadi tidak ada yang dipanggil Habib dan siapalah begitu. Di sini kita punya guru-guru orang Arab atau siapapun dipanggil Ustadz. Jadi beda strategi dan pendekatan dalam pengembangan syiar Islam itu di taruhlah saya sebut di Jawa dan di luar Jawa tentu beda. Kita harus juga memberi tempat tersendiri
bahwa tingkat keragaman yang tertinggi dari suku bangsa itu di luar Jawa. Dari Irian Jaya sampai ke Kalimantan kita ada beberapa puluh suku bangsa di situ. Ya, tidak hanya sesuatu suku bangsa yang sangat homogen seperti di Jawa ya. Dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur itu hanya ada satu suku bangsa. Dan saya kira itu yang membedakan semua hal yang berkaitan dengan isu karya-karya Guru Tua terhadap terhadap bangsa ini begitu. Jadi diskursus nasab itu seharusnya tidak mengganggu apa yang telah dicapai oleh Guru Tua di dalam mengembangkan pendidikannya yang saya katakan tadi dalam pandangan sistem. Itu yang saya kira poinnya pentingnya kita harus berikan sehingga semua pihak bisa mengerti posisi di mana kita menempatkan karya Guru Tua dalam sejarah perkembangan bangsa ini. Ya, kita mencermati karya Guru Tua yang seperti saya sudah kemukakan tadi memiliki ciri-ciri tersendiri dalam peran para tokoh di bangsa ini. Misalnya bahwa dia mengembangkan sekolah itu dengan memberikan ruang partisipasi penuh kepada masyarakat sehingga tidak ada satupun sampai saat ini sekolah-sekolah itu yang menjadi kepemilikan Guru Tua atau bisa diwariskan kepada zuriatnya bahkan. Dan sampai akhir hayatnya Guru Tua tidak meninggalkan satu harta benda pun untuk zuriatnya. Ini satu kelebihan, satu keutamaan yang kita kemudian membaca bahwa Guru Tua itu meneladani apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika mereka berada pada ujung kehidupan mereka tidak punya harta sama sekali. Ini satu hal yang kita anggap Guru Tua telah memberi contoh keteladanan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Nah, itu kemudian apa yang telah dikerjakan oleh beliau mengalami satu proses penguatan, pembenarannya yang dilakukan oleh para ilmuwan gitu. Eksplorasi terhadap sistem metode Guru Tua itu bahkan telah melahirkan lebih dari 20 disertasi. Lebih dari 20 disertasi dan tentu ini sebuah karya ilmiah yang kalau dibantah tentu dengan riset yang juga sama, karena itu semua telah mengalami proses pendalaman secara akademik. Ada beberapa mereka itu yang termasuk menulis karya-karya Guru Tua itu adalah Profesor Dr. Azumardi Azra. Itu satu contoh dari bagaimana Guru Tua punya karya itu sudah mengalami pengujian secara akademik. Ada beberapa teman-teman kita yang telah menjadi guru besar juga telah menulis karya-karya Guru Tua itu. Ada satu hal penting bahwa Bung Karno saja itu mengakui peran Guru Tua sebagai pembaharu Islam di kawasan timur Indonesia. Ini bisa ditemukan tulisannya Bung Karno itu dalam buku Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam, dalam appendix.
tambahan catatan artikel yang ditulis oleh Bung Karno dan menyatakan bahwa Al-Khairat adalah lembaga yang telah mempelopori perubahan pembaharu Islam itu di kawasan timur Indonesia, dan Al-Khairat yang dimaksud adalah Al-Khairat yang didirikan oleh Sis Al-Jufri, Said Idrus bin Salim Al-Jufri, yang dalam hal ini kita mengenalnya dengan guru tua. Jadi saya kira kita harus juga jujur bahwa jika kita tidak punya cukup argumentasi ilmiah untuk menggugurkan nilai-nilai karya besar guru tua, tentu kita harus mengakui itu sebagai sesuatu yang kita sendiri mungkin tidak memiliki argumentasi yang cukup, sehingga jangan kemudian ada interest tertentu yang kita tidak mengerti, padahal pengajuan usulan kepahlawanan itu adalah melalui studi akademik yang kuat begitu. Jadi saya kira ini juga poin yang kita harus menyampaikan kepada pihak-pihak orang yang kemudian dengan satu dua catatan kemudian dianggap dia bisa telah mengoreksi argumentasi-argumentasi yang sedemikian komplit di dalam berbagai penelitian disertasi.